Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, ternyata di bulan Juni tahun 2025 ini temanya kali ini adalah jambu nih. Tahu kenapa jambu? Janji busuk. Jambu, janji-janjimu, janji busuk. Kenapa begitu? Nah, untuk membahasnya saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Arinda nih. Apa kabar Arinda? Baik ya. Mantap. Ini kenapa kita harus sebut janji busuk nih? Karena ternyata kira-kira ada yang membual dari ini. Bener, karena menurut si A dan si B itu berbeda-beda. Oh gitu. Oke, nah bosku supaya nggak ketinggalan infonya, stay tune di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke Rin, nah seperti biasa untuk mengawali monthly di seri kali ini, mungkin kita awali dengan Amerika dulu ya Rin. Jadi kira-kira ada apa nih dari Amerika nih? Benar. Nah kalau dari Amerika ya seperti biasa ya, Trump itu suka membuat kontroversi gitu oh, ya. gitu, problematik ya. Benar. Kata-kata hari ini, jika harimu berat, nggak apa-apa. Itu kan hari kamu, bukan hari aku. Nah, kalau dari Trump itu sendiri, dia menuduh Cina atau Tiongkok itu melanggar perjanjian tentang mineral penting ya. Jadi hal itulah yang bikin Trump tuh mikir-mikir nih kira-kira pemangkasan tarif tuh buat Cina atau Tiongkok ini worth it nggak ya gitu kan? Karena menurut dia Tiongkok ini tidak sesuai perjanjian di awal kayak gitu. Oh gitu. Nah, makanya ini akan jadi perbincangan mereka nih di pekan ini gitu. Tapi akhirnya tetap mau berbincang juga ya, karena kan dari yang terakhir kita tahu sebenarnya ada gengsi-gengsi di antara mereka berdua nih ya kan. Bener, iya. Lo dulu minta maaf, lo dulu minta maaf, lo dulu minta maaf, lo dulu minta maaf. Awalnya kan kita mikir, wah ini kayaknya mulai ada titik terang nih, gitu kan, antara Amerika Serikat dengan Tiongkok gitu kan. Katanya mau pemangkasan tarif itu kan, tapi kan ada seperti ini lagi jadi pikir-mikir nih pasarnya gitu. Selain itu juga di bulan ini tuh ada inflasi ya. Jadi kalau kita memprediksi inflasi itu akan mengalami kenaikan tapi tipis. Jadi dari sebelumnya 2,3% diperkirakan jadi 2,4 sampai 2,5%. Oke. Nah terus selain inflasi juga ada non-farm payroll. Jadi kalau non-farm payroll itu kami prediksi dari 177.000 turun ke 130.000 ya. Nah, dengan pelemahan ketenagakerjaan di Amerika gitu kan, diproyeksikan The Fed tuh bakal memangkas tingkat suku bunganya di tahun ini sebanyak 2 kali ya. Oh, 2 kali. Kemungkinan lah 1 sampai 2 kali gitu. Di bulan September atau di bulan Desember gitu. Oke, berarti masih agak lama ya sebenarnya. Ya. Jadi untuk pertemuan ke depan itu kami memproyeksikan The Fed masih mempertahankan tingkat suku bunganya aja. Oke, sip. Nah, berarti bosku, mungkin kalau ada yang berharap nih, kalau kayaknya suku bunga bentar lagi bakal turun, kayaknya mesti ditunda dulu nih bosku, karena ada kontroversi yang lagi-lagi terjadi nih bosku. Terus ya kalau untuk tahun ini baru aja OECD tuh ngeluarin proyeksinya gitu kan untuk seluruh perekonomian secara global gitu. Nah, di Amerika Serikat itu mereka menurunkan proyeksinya nih dari awalnya 2,8% jadi 1,6% ya. Oke. Terus di tahun 2026 ya jadi 1,5%. Oh, makin lama makin kecil ya Rin ya. Ya, ini kan juga diproyeksikan itu karena pengaruh dari tarif Trump tadi gitu. Yang selalu berubah-ubah terus ya. Bener. Apa sih maumu, kerjaanmu mengganggu. Oke Rin, jadi itu dia US ya yang ternyata agak sedikit problematik nih. Tapi kira-kira kalau dari Eropa akan ikut problematik juga nggak nih? Nah, iya sama. Oh gitu. Jadi Trump lagi-lagi itu sudah menekan kenaikan tarif baja dari awalnya 25% jadi 50%. Wow, jadi 2 kali lipat ya? Bener, dan ini memicu kemarahan lah bagi negosiator Eropa kayak gitu ya. Nah, Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! oleh karenanya kami memproyeksikan nih perekonomian Eropa itu bakal kontraksi atau paling enggak ya pertumbuhannya tidak signifikan gitu. Terus juga inflasinya juga cenderung
stagnan seperti itu. Oh gitu, berarti nggak naik nggak turun juga ya? Benar. Nah makanya untuk tingkat suku bunganya itu kami proyeksikan akan menurun nih dari awalnya 2,4 jadi 2,15%. Oh gitu, malah turun tapi tingkat suku bunganya ya? Benar, karena biar perekonomian di Eropa itu tumbuh kayak gitu. Oh, berarti maksudnya ini pemerintah Eropanya menjaga daya beli dari masyarakat sendiri gitu ya? Bener. Di tengah ketidakpastian dari US dan China ini sebenarnya. Benar. Nah, untuk inflasinya itu bakal bergerak di rentang 1,8% sampai 2,2%. Oke, masih oke lah ya tapi ya. Benar. Nah, terus untuk pertumbuhan ekonominya secara kuartal on kuartal itu ada di rentang 0,3 sampai 0,4% kayak gitu. Oh, oke. Jadi pertumbuhannya sangat minimalis gitu. Makanya harus dilakukan stimulus tambahan dari pemerintah Eropa, yaitu pemangkasan tingkat suku bunga. Nah, oke, berarti ini ya bisa dibilang memang sebenarnya bentuk bantuan dari pemerintah ya, supaya menjaga ekonominya tetap baik meskipun pertumbuhannya sedikit ya. Benar. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Oke Rin, tadi kita udah bahas soal negara barat ya, baik Eropa maupun US. Nah sekarang mungkin kita ke benua yang ada kitanya nih, yaitu Asia. Nah kita mulai dari yang berkonflik dengan US dulu nih mungkin ya kan, China atau Tiongkok. Nah gimana nih Rin, gebrakan apa yang dilakukan oleh China kali ini? Nah kalau dari Tiongkok nih atau China itu dia sebenarnya masalahnya tuh satu aja, ada pelemahan permintaan di dalam negeri. Oh oke. Udah gitu dia lagi perang dagang. Aduh bang, agak sanggup dah. Nah jadi kami memproyeksikan itu inflasinya akan cenderung deflasi ya. Oh gitu, malah deflasi ya? Iya, jadi saking chaosnya. Oke. Bener, jadi akan bergerak di rentang minus 0,2% sampai minus 0,1% ya. Oh oke. Malah jadi malah kecil banget berarti ya kayak gitu ya? Bener, udah gitu PPI-nya itu diproyeksikan akan bergerak di minus 2,5 sampai minus 3%. Oh, oke. Ya, jadi produksi udah gitu permintaan dan juga perang dagang itu jadi masalah nih bagi gitu. Tiongkok. Ini berarti emang benar-benar lagi digebugin ya Tiongkok nih ya sebenarnya. Benar. Nah, jadi harapannya itu Bank Sentral Tiongkok itu bakal memangkas tingkat suku bunganya. Nah, cuma kayaknya nggak dalam waktu dekat sih, Ja, gitu. Nah, Rin, sekarang kita bahas tetangganya China nih, yaitu Jepang. Nah, kalau dari Jepang, kira-kira gimana nih? Karena kan terakhir kali kita malah lihat suku bunganya mulai naik ya kan? Nah, sekarang gimana nih? Nah, kalau dari Jepang itu kami memproyeksikannya suku bunganya masih tetap 0,5% ya. Oh gitu. Nah, ini sambil melihat perkembangan nih dari inflasi dan juga upah serta kebijakan tarif dengan Amerika kayak Oh gitu. Berarti ini bersifatnya sebenarnya masih wait and see ya Jepangnya bisa dibilang ya. Benar. 一体何しようっていうの？まずはお手並み拝見といこうか。 Nah, untuk inflasinya itu kami proyeksikan berada di rentang 3 sampai 3,5% ya. Terus untuk retail sales-nya kami proyeksikan di level 3 sampai 3,4%. Oke. Gitu. Nah, kalau dari negara-negara lain kan mungkin pemangkasan ya. Nah, beda dengan Jepang ini malah mereka berharap inflasinya terus bertumbuh gitu biar suku bunganya bisa naik. Bisa naik, iya. Karena kan emang kalau kita lihat beberapa dekade ke belakang malah mungkin sebenarnya suku bunganya selalu minus ya gitu ya. Bener. Beda sendiri nih Jepang emang nih. Bener. Agak lain kau, agak lain bapakmu. Ya itu karena kan mereka juga demografinya kurang ya gitu. Jadi untuk upahnya juga cenderung stabil gitu. Makanya terjadilah deflasi nih beberapa tahun kebelakangan itu. Oh gitu. Iya. Oke Rin, kita udah puas nih bahas semua sentimen-sentimen yang terjadi di luar negeri nih. Sekarang kita bahas yang di dalam negeri, Indonesia nih Rin. Kali ini ada gebrakan apa dari Indonesia nih? Nah kalau di Indonesia aja mungkin kita bakal bahas yang akhir-akhir ini ya, dimana inflasi itu cenderung mengalami penurunan ya. Ya artinya daya beli mulai menurun gitu. Oh oke. Bahkan cenderung deflasi secara bulanan kayak gitu. Oh gitu, malah jadi rutin ya, sebulan sekali turun gitu. Berarti kan artinya daya belinya menurun gitu ya daripada bulan sebelumnya kayak gitu. Hancur. Selain itu neraca perdagangan itu juga
surplus sebenarnya aja. Cuman surplus ini terendah sejak bulan Mei 2020 ya. Gitu. Jadi meskipun surplus tapi ini bahkan neraca perdagangan terendah selama 5 tahun. Oke, ini berarti sebenarnya bisa dibilang prestasi terburuk lah ya dari 2020 ya. Benar. Oke. Ini mencerminkan ya kalau perekonomian kita nih lagi agak susah gitu. Dari inflasi, dari neraca perdagangan, terus juga ada indeks PMI ya. Nah, indeks PMI itu kita masih di bawah 50, artinya masih di zona kontraksi. Aktivitas industri kita itu masih melemah. Oke, ini berarti sebenarnya bisa dibilang perekonomian lagi pada deg-degan ya semua ya. Benar. Makanya beberapa sentimen nih dari pemerintah itu udah diterbitkan kayak efisiensi anggaran gitu kan. Terus juga ada bantuan untuk yang upahnya di bawah 3,5 juta gitu. Oh gitu. Bener. Oke. Nah ini bantuannya sebesar 600.000 rupiah gitu untuk 2 bulan, untuk bulan Juni dan bulan Juli. Oh oke. Dan penerimanya itu sekitar 17,3 juta masyarakat kayak gitu ya. Oke, ini berarti sebenarnya pemerintah udah mulai agak lumayan menolong ya, karena Benar. tahu juga sebenarnya Indonesia ini lagi carut-marut juga nih lumayan. Benar. Karena kan bisa kita lihat banyak juga PHK yang terjadi nih belakangan ini ya kan. Itu membuktikan Indonesia nih lagi kurang baik nih. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Nah, buat bulan ini itu tuh banyak rilis data ekonomi. Oh gitu, apa aja tuh Rin? Nah, yang pertama itu ada indeks keyakinan konsumen ya, di mana itu mengalami kenaikan. Alhamdulillahnya diperkirakan akan mengalami kenaikan. Jadi dari awalnya 121,7 jadi 122,2. Oke, meskipun sedikit tapi yang penting yakin ya. Bener. Nah, terus juga tapi di sisi lain retail sales atau penjualan retail itu mengalami penurunan yang lumayan signifikan nih diproyeksikan. Oh, oke. Itu jadi yang awalnya 5,5 jadi 2,5%. Oh, lumayan juga tapi turunnya ya. Bener. Sebenarnya kalau dipikir-pikir berarti yakinnya doang gede, duitnya nggak ada. Hish, kalau ngomong ya sembarangan. Ini yang membuat kayaknya nih perekonomiannya masih cenderung gonjang-ganjing gitu ya. Jadi suku bunganya ya masih tetap di level yang sama kayak gitu. Oke Rin, nah kalau tadi kita udah bahas soal keadaan ekonominya IHSG nih Rin sekarang Rin. Pasti kan semua bosku nungguin nih. Kira-kira perkiraannya gimana nih kalau di IHSG bulan ini? Nah kalau dari IHSG biasanya di bulan Juni selama 10 tahun terakhir itu probabilitas penguatannya sebesar 70% ya. Oh oke. Nah terus rata-rata returnnya di 0,19%. Oke. Nah makanya kita memproyeksikan penguatan ya di bulan Juni gitu. ini di rentang 7.000 sampai 7.220. Wah, ini udah mulai kembali ke titik awal sebelum kemarin mini crash ya gitu ya. Iya. Nah, ini meskipun perekonomian kita agak gonjang-ganjing gitu kan, tapi alhamdulillahnya pasar modalnya ketolong nih dengan beberapa aksi korporasi dari emiten-emiten. Terus juga ada kenaikan harga emas itu juga pengaruh sih bagi emiten-emiten logam mulia. Karena bisa kita lihat ya beberapa saham emas nih lagi bagus-bagus nih ya. Benar. Gitu. Oke bosku, jadi itu dia monthly bulan Juni tahun 2025 nih bosku. Semoga menjadi insight dan juga petunjuk untuk bosku dalam menentukan investasi bosku nih. Nah kita ucapkan terima kasih kepada Arinda yang sudah membahas bulan Juni ini secara lengkap. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionier Sekuritas Channel di Indonesia.